Dan man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun umatku, siapapun itu orangnya yang dia mau memuliakan kelahiranku, kata Rasulullah, maka kelak di hari kiamat akulah yang akan mensyafaatinya. Amin Allahumma amin. Kita semua butuh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita sudah dijelaskan oleh Rasulullah, kelak kita di hari kiamat kita masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena kebaikan kita, akan tetapi kita dimasukkan di dalam surganya Allah karena rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, hadirinul hadirat rahimakumullah, kita butuh sekali syafaatnya baginda Rasul. Kita sangat butuh. Kenapa? Karena kelak di hari kiamat kita mempertanggungjawabkan amal kita, padahal amal kita sangatlah sedikit. Monggo kita koreksi seberapa banyak amal kita, mulai kita dari kecil sampai sekarang, berapa amal kita. Terus sholat kita, pernah nggak kita sholat khusyuk? Sholat kita itu ketika Allahu Akbar pikirannya kemana? Waktu sholat, khususnya ibu-ibu, biasanya waktu masak, masuk waktu sholat lupa tadi goreng pindang dan lain sebagainya. Pas waktu sholat ada tahu-tahu ada kucing lewat bawa pindangnya, itu langsung sholatnya itu sudah nggak fokus. Lihat tuh, ya Allah, pindangku digondol. Ini sholat kok kiling ini enggak. Apalagi mungkin bapak-bapak ya, apalagi waktu sholat token di rumahnya bunyi tit. Kira-kira kita fokus sholat atau iling tokennya itu? Iling tokennya, waduh, token itu mari mati. Nah, itu ibadah kita hadirin. Ibadah kita itu seperti itu. Terus kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu dengan amal-amal kami. Amal yang mana hadirin? Sholat kita seperti itu, puasa kita ya seperti itu. Puasa hanya lapar dan dahaga saja. Poso ini buka pate ikhlasnya, rotok brutal. Bukti ini nomornya kalau kita itu puasa agak-agak dongkol nih. Waktu sebentar lagi kurang 1 minggu masuk Ramadan, biasanya bapak-bapak ibu itu, waduh, tidur menem Ramadan mana? Ini menunjukkan kalau kita itu nggak begitu ikhlas. Wes biasa udut sampai ngopi ya gak iso sekalian. Yang biasanya kita pagi-pagi sarapan agak iso. Ini puasa kita. Belum lagi ketika kita wiritan, tahu wiritan, kita istighfar, kita zikir kepada Allah. Setiap kita memegang tasbih, baca istighfar 7 kali, angope 10. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Apalagi kalau pas tahlilan, imam tahlilnya baca Al-Fatihah, yang di belakang sudah langsung amal yang mana nanti kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin zikir kita yang biasanya kita membaca mungkin kalah tadi subhanallah, 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 mungkin kita itu keburu dan cepet dan selesai. Apa? Subhanallah, 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 subhanallah.
Malaikat sampai bingung, ini baca subhanallah apa subhanallah itu apa? Malaikat bingung. Alhamdulillah yang harusnya jelas alhamdulillah, bacanya dullah. Ini malaikat bingung, ini apa yang dibaca? Loh, terus dengan modal ini kita akan masuk surga. Jauh hadirin. Belum lagi itu ibadah kita seperti itu, maksiat kita setiap hari. Apalagi kalau sudah kena setan gepeng itu Pak. Kena setan gepeng itu wah. Kita disuruh masjid itikaf di sini saja setengah jam, lama betul Pak. Rasanya itu kayak 3 hari 3 malam gitu. Gak betah. Tapi kalau sudah pegang habis subhanallah sampai 5 jam tidak terasa. Maksiat kita luar biasa hadirin. Terus kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mau minta surga yang mana? Terus dalam hal sedekah kita mohon maaf, kita buktikan saja ketika kita sedekah kualitas keikhlasan kita seberapa. Waktu Jumatan khususnya bapak-bapak, waktu Jumatan kan ada kotak berjalan itu Pak. Nah ketika jenengan Jumatan Pak, yang saku sebelah kanan isinya 100.000, yang sini 5.000, kira-kira yang dimasukkan yang mana Pak? Loh kan 5.000 minta surga siapa? Hadirin ya. Loh ini subhanallah. Loh amal yang mana nanti kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa tidak malu kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Makanya tak lain kita semuanya butuh syafaat, butuh pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat Rasulullah? Caranya hanya ada 2. Yang pertama, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Orang-orang yang mau mengagungkan hari kelahiranku, itulah nanti yang kelak aku syafaati di hari kiamat. Semoga kita semua termasuk. Amin Allahumma. Kita hadir di tempat yang mulia ini bukan lain untuk apa? Tidak, kita mengagungkan hari kelahirannya Rasulullah. Ini 12 Rabiul Awal. Dan Rasulullah ini dijelaskan di dalam kitab Sirtul Duror. Waktu itu sahabat Jabir bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, makhluk manakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Rasulullah, ya Jabir, inna awwala khalaqallahu qabla al-asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nur Nabi. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin, Rasulullah beda. Rasulullah itu manusia tapi bukan manusia biasa kayak kula jenengan. Beda. Manusia tapi beda. Contoh, Rasulullah kalau makan itu sedikit Pak, dan itu pun kalau lapar. Rasulullah kalau lapar betul baru makan, dan makannya sedikit. Terus sebelum kenyang beliau berhenti Pak. Kalau belum jenengan sama nggak dengan Rasulullah? Belum lapar sudah makan. Kalau nggak kekenyangan nggak berhenti. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah beda. Itu dalam hal makan. Terus dalam hal tidurnya juga seperti itu. Rasulullah matanya merembak, tapi hatinya zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, tidak pernah mati nih kalbu. Hatinya tidak pernah mati. Kalau jenengan kalau tidur gimana Pak? Hatinya tidur, matanya merem, lambene ngiler. Kita lupa semuanya sudah. Tapi kalau baginda Rasul beda. Oleh karena itu beliau adalah manusia yang paling mulia di antara manusia. Kenapa? Karena dijelaskan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Rasulullah ini adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Nurnya Rasulullah ini pertama kali diciptakan oleh Allah, makhluk pertama.
Sebelum Allah menciptakan langit, bumi seisinya, ini Allah menciptakan makhluk yang pertama, yaitu nurnya, cahayanya Nabi Muhammad dari cahaya Allah itu sendiri, Pak. Diterangkan di dalam kitab itu, dari nurnya Nabi Muhammad baru disitulah Allah menciptakan. Jadi nurnya Nabi Muhammad diambil, Pak. Disitulah Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya, para malaikat, setan, iblis dan seterusnya, surga, neraka, semuanya dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Makanya tak ada orang yang paling mulia kecuali Rasulullah. Bahkan dijelaskan oleh Rasulullah, yang itu dikutip waktu itu penciptaan daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam ditiupkan ruh ke jasadnya. Ketika ruhnya masuk ke mata bisa memandang. Pertama kali yang dipandang oleh Nabiullah Adam di tiang-tiang surga, di tiang-tiang arasnya Allah, semuanya tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti Rasulullah adalah makhluk yang pertama. Bahkan nun sewu. Ketika Nabi Adam berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dilarang makan buah khuldi, akhirnya beliau dengan Siti Hawa makan buah khuldi, beliau diturunkan ke bumi. Dan disitulah Nabi Adam memohon ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nangis sampai ratusan tahun, Pak. Sama Gusti Allah enggak direken sama sekali. Enggak digubris sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak didengarkan sama sekali. Akhirnya Nabi Adam punya siasat. Diingat-ingat betul, ya Allah, dari saya diturunkan ke bumi, saya nangis, saya minta maaf ke Allah, kok sampai sekarang enggak ada jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau ingat-ingat, oh ya, waktu di surga itu ada yang namanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat, oh ini ada Muhammadur Rasulullah, ini berarti orang yang luar biasa. Kenapa? Namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pasti orang luar biasa. Akhirnya Nabi Adam pakai tawasul, Pak. Ya Allah, kami bertobat kepada Engkau, wasilah nama Muhammadur Rasulullah yang ada di tiang-tiang surga dan arsy. Langsung, Pak, ketika menyebut nama Muhammadur Rasulullah, Gusti Allah langsung memanggil nama Adam. Hei Adam, kok tahu kamu Muhammadur Rasulullah? Itu kekasihku. Loh, ini, Pak, Gusti Allah kalau makhluknya sudah menyebut nama Muhammadur Rasulullah, Gusti Allah langsung respon. Bahkan di satu riwayat, doa kula jenengan, Pak, ibu-ibu, kalau berdoa kok enggak diawali dengan bismillah, alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah, mardudun, ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kunci. Berarti begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disitulah taubat Nabi Adam diterima berkah menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Termasuk kisah lagi, mungkin kita semuanya tahu, Abi Lahab, paman daripada baginda Rasul, yang orang yang paling benci kepada Rasulullah. Ketika diutus menjadi Rasul, orang yang paling menentang Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika itu, waktu lahirnya Rasulullah, beliau mendapatkan kabar gembira yang dibawa oleh budaknya. Tuan Abu Lahab, ponakan jenengan lahir sekarang. Paket. Lu siapa? Aminah melahirkan bayi laki-laki. Wah, bungai, Pak. Buat dia saking bungai. Waduh, duwe ponakan lanang istimewa. Kenapa? Karena laki-laki di waktu itu adalah kehormatan. Nek perempuan dikubur hidup waktu zaman jahiliyah itu. Berhubung ini lahir anak laki-laki, wah, bangganya luar biasa. Wah, istimewa. Namanya siapa? Ini budaknya namanya Suwaibah. Suwaibah memberikan kabar kepada juragannya ini, Abi Lahab. Namanya siapa Suwaibah?
ponakan jenengan dikasih nama oleh Aminah, namanya adalah Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bunga tidak tahu mbak ini nanti kalau besar nentang Abu Lahab. Tapi waktu kelahiran Rasulullah dia bunganya mati. Akhirnya apa? Saking senangnya Thuwaibah, dengan kamu membawa kabar gembira kepadaku, berkah kabar gembira tersebut kamu aku merdekakan. Mbak niki saking senengi, kenapa? Ke atas lahirnya Rasulullah. Bahagia kelahiran Rasulullah, akhirnya budaknya dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, akhirnya itu Rasulullah tambah dewasa, akhirnya malah jadi musuhnya Abu Lahab. Dan akhirnya di situ ketika Abu Lahab mati, Pak, ada seorang sahabat ini memimpikan daripada Abu Lahab. Ternyata apa? Ditanya oleh sahabat tersebut di dalam mimpinya, wahai Abu Lahab, bagaimana kabarmu di alam barzah? Dijawab oleh Abu Lahab, waduh, siksanya Allah luar biasa. Seandainya dulu aku tahu Muhammad itu benar, aku pasti minta kepada Allah, seandainya boleh aku akan hidup lagi dan aku akan iman kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi apalah daya, aku sudah mati dan tidak bisa kembali lagi. Apa? Setiap hari aku disiksa dan siksa itu sangat pedih, sangat pedih. Setiap hari. Tapi ketika hari Senin, setiap hari Senin siksaku diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sahabat bertanya yang bermimpi tersebut, kok bisa? Dengan sebab apa kamu diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijawab oleh Abu Lahab, dulu waktu Muhammad lahir, aku bunga hatiku, senang hatiku, saya punya ponakan baru. Terus aku merdekakan budakku dengan berkah kebahagiaanku itu tadi. Dari situlah Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepadaku. Setiap hari Senin berkah aku bangga, aku senang lahirnya ponakanku yang bernama Muhammad tersebut, siksaku diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya ngeten Pak, itu Abu Lahab kafir apa muslim Pak? Kafir. Orang kafir saja bunga hatinya atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita yang Islam, yang iman dan juga umatnya Nabi Muhammad SAW, kok bahagia, mau senang hatinya dengan hadirnya Rasulullah, dengan memuliakan, mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Napa? Betul kata Rasulullah, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Maka orang tersebut aku nanti yang mensyafaati. Apa? Jaminan masuk surga. Alhamdulillah, semoga kita semuanya termasuk orang-orang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya acara seperti ini terus harus kita langgengkan. Kenapa? Lu ini modal kita apa? Ketika kita nanti di hadapan Allah, kita tak punya apa-apa. Bahkan saya mohon maaf, Rasulullah meminta kepada Allah, ya Rabb, kelak di neraka, kelak di akhirat, di hari kiamat, tolong mimbarku letakkan di hadapan neraka. Jadi pintu gerbang neraka itu wonten mimbare Kanjeng Nabi Pak. Tujuannya apa? Muhammad, kamu minta mimbarmu ditaruh di depan pintu neraka. Kata Rasulullah, nopo? Supaya saya tahu mana umat saya yang mau masuk neraka. Terus kalau itu umat saya akan aku syafaat, akan saya syafaati ya Rabb, agar mereka semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi nanti di hari kiamat orang yang paling sibuk. Diceritakan oleh Rasulullah nanti ketika hari kiamat, kula jenengan itu di mahsyar, kita semuanya dikumpulkan oleh Allah, dibangunkan dari kubur, semuanya bingung. Kita bayangkan matahari hanya sejengkal di atas kepala kita, rasanya kayak apa? Sekarang ini berapa kilo, berapa ribu, berapa miliar kilo dari matahari, panasnya sudah kayak gini. Itu sejengkal. Kita bayangkan sejengkal. Lu orang semuanya waktu itu bingung nyari apa? Zillun, mencari tempat untuk berteduh. Tapi di hari kiamat tidak ada tempat teduh.
semuanya terik, semuanya panas, semuanya berlari meminta syafaat, meminta pertolongan. Manusia semuanya lari kepada Nabi Adam. Ya bal bashar, wahai bapak manusia, jenengan wahai Nabi Adam, isfa' lana, kami berikan pertolongan. Katanya Nabi Adam apa? Nafsi, nafsi. Saya sibuk ngurusi saya sendiri. Kenapa? Karena saya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah maksiat di hadapan Allah. Coba kalian cari nabi yang lain. Akhirnya nyari kepada Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, isfa' lana, syafaatilah kami semua. Nabi Nuh juga sama menjawab, nafsi, nafsi. Saya repot ngurusi awak saya, badan saya sendiri. Saya repot ngurusi diri saya sendiri. Kalian coba cari nabi yang lain. Akhirnya sampai ke Nabiullah Isa alaihissalam, jawabannya sama. Dan akhirnya terakhir semua manusia itu menuju baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami umatmu, kondisi saat ini panasnya luar biasa. Ada yang minum darah, minum nanah, minum keringatnya sendiri, ya, karena matahari yang begitu dekatnya. Akhirnya Rasulullah ketika diminta pertolongan daripada umatnya, Rasulullah menjawab, analah, analah. Ya kalian semua umatku, aku yang nyafaati. Tenang saja, santai saja, aku yang nyafaati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, inilah luar biasa hadirin. Kita butuh syafaatnya Rasulullah. Dengan inilah, dan ini tradisi bukan ngarang hadirin. Ini adalah pilihan daripada para ulama-ulama terdahulu, para kiai-kiai, para tokoh-tokoh, para habaib terdahulu mendidik kita seperti ini. Apa? Karena paham amal kita sedikit, dosa kita banyak. Makanya bikin acara maulid dimanapun kalian berada, meriahkan itu acara-acara peringatan maulidin Nabi. Kenapa? Karena dengan itu kalian akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Apa? Dengan mengagungkan kelahirannya Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, dengan apa kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, Pak. Kalau jenengan tadi baca sholawat berapa kali, Pak? Wis lumayan, banyak, entah 50 atau berapa kali, mulai dari ya Nabi salam alaika dan seterusnya. Satu kali kita sholawat kepada Rasulullah, Allah berselawat kepada kita 10. Bayangkan. Tapi syaratnya kita mendapatkan selawatnya Allah Subhanahu wa taala, syaratnya harus sholawat dulu kepada Nabi Muhammad. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ Allah menerangkan sesungguhnya bahwasannya sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah di situ, Pak. Gusti Allah adalah Tuhan kita semuanya. Rabbul Alamin, Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini loh Gusti Allah yang menciptakan Rasulullah dan para malaikat loh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lah kita umatnya masa gak bersolawat? Itu kan aneh gitu. Makanya apa? Umatku itu selamat apa? Tergantung daripada solawatnya. Jadi kalau jenengan selamat tergantung sholawati. Semakin banyak sholawat kita, semakin tinggi. Kata Rasulullah, derajat tertinggi dari umatku adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku.
Jadi nek kula jenengan selama hidup hanya baca sholawat 1 kali Pak, tetap masuk surga Pak. Tapi surganya paling bawah. AC ini rusak Pak. Kelas ekonomi AC ini rusak. Hawane tidak be neraka atau anget-anget ya nopo. Kenapa? Membaca sholawat hanya 1 kali kepada Rasul. Nek kula jenengan itu tadi setiap hari kita bersolat, kita sholat melaksanakan sholat itu setiap hari kita sudah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita setiap hari kita tambah man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Sebarang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali kata Rasulullah, orang tersebut disolawati sama Gusti Allah 10. Katanya para ulama gini Pak, 1 sholawatnya Allah, enggak 10, 1 sholawatnya Allah untuk mengampuni umat Nabi Muhammad mulai dari dulu, dari zaman dulu sampai hari kiamat, cukup Pak, untuk mengampuni semua dosa umat manusia. Itu 1 sholawatnya Allah Subhanahu. Coba kita taker Pak. Nek Pak RT kalau ngasih kita 100.000 banyak apa sedikit Pak? Sudah Pak? Banyak. Kalau Pak RW, Pak RW yo gak terima, aku RW kok ngasih 1.000 yo paling enggak ya 900 lah. Kan ngoten gitu. Pak Lurah juga seperti gak terima. Loh, Pak RW 500, saya 1 juta. Pak Wali Kota, Pak Bupati dan seterusnya. Bahkan Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur ngasih berapa? 10 juta. Oh enggak, saya 100 juta. Presiden Republik Indonesia. Gusti Allah nggih ngoten Pak. Saya tidak terima kalau hanya mendapatkan rahmat hanya sekian. Enggak, saya Rabbul Alamin, saya Tuhan alam semesta. Nah, apa? Saya berikan yang istimewa dan tiada tandingannya. Makanya katanya malaikat, kata para ulama, 1 sholawatnya Allah yang diberikan kepada kita kalau itu bisa untuk mengampuni seluruh umat manusia. Makanya orang sing gelem maca sholawat selamat. Dan kata guru saya, amalan zaman akhir kayak gini tak ada lain nabo, perbanyak membaca sholawat. Hanya enak Pak, sallallahu ala Muhammad. Dan itu pun kata Rasulullah, sholawat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti diterima. Pasti Allah sholawat. Dan itu ada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita berselawat tempat panjenengan, kita bersolat kepada panjenengan 1 kali, terus Gusti Allah sholawat kepada kita 10 kali, itu dalam kondisi khusyuk apa dalam kondisi lalai ya Rasul? Penasaran sahabat, kok begitu mulianya mendapatkan 10 sholawatnya Gusti Allah kepada kita. Gusti Allah loh Pak, kita baca sholat kepada Nabi, Gusti Allah yang sholat kepada kita saat ini. Satu contoh, saya baca sallallahu ala Muhammad 1 kali, Gusti Allah sekarang ini Pak ngirim kepada saya 10 kali. Begitu mulianya saya. Orang itu mulia karena berkat sholawatnya kepada Nabi Muhammad, bukan karena ibadah kita Pak, jauh Pak. Ibadah kita gitu kayak tadi itu, kealiman kita jauh. Tapi kita mulia berkah Nabi Muhammad. Kata para ulama, kata para sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasul, kita mendapatkan 10 rahmat, 10 salawat dari Allah itu dalam kondisi khusyuk apa lalai? Dijawab oleh baginda Rasul, apa? Itu dalam kondisi lalai. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, kita loh Pak, sambil lihat HP, sambil nonton TV, ibu-ibu sambil ngulek bumbu, baca sholawat langsung Gusti Allah itu sholawat kepada kita 10. Lho ndak eman awake dhewe Pak. Lho ndak eman. Padahal umur kita berapa puluh tahun, kita ini dianggur nonton gak gelem maca sholawat. Kita diam HP-an, diam tok. Lisannya ndak pernah sallallahu ala Muhammad. Lho eman Pak kali gitu Pak pahalanya Pak. Terus kata Rasulullah, lula terus kalau khusyuk bagaimana ya Rasul? Kalau khusyuk katanya Rasulullah, tiada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Pak, 1 saja. Allahumma sholli ala Muhammad.